kita harus bisa ngomong, kita harus berani ngomong. Harus berani kayak skakmat dia juga gitu loh. Kalau kita nggak berani skakmat, kita selamanya bakal ditoksikin orang itu. Pas kamu kuliah di Cina juga, kamu punya gebetan nggak? Gebetan banyak, tapi nggak pernah jadian. Iya. Gebetan yang tapi nggak pernah jadian dong. Belum jodoh mungkin ya. Tapi berarti kalau misalnya jadian, kala itu berarti kamu ngalamin yang namanya LDR dong? Iya nggak? Atau gimana? Atau yang ngedeketin kamu ada dari orang Indo mungkin? Maksudnya dia posisi lagi di Indo, terus kamu lagi di Cina gitu? Tak ingat-ingat dulu ya. A few moments later. Kayak aku jarang sih suka sama orang. Maksudnya suka sama orang ya, nggak suka sama setan. Maksudnya kayak susah gitu loh. Tapi, susah gitu. Syah, kita kalau bicara seandainya nih, kala itu kamu dideketin nih sama cowok, tapi dia posisi lagi di Indo dan kamu di Cina. Dan seandainya ketika misalnya kalian jadian nih, berarti kalian bakalan LDR. Nah, menurut pendapat kamu, gimana sih tentang LDR itu? Sah-sah aja nggak atau gimana? Ya sah-sah aja sih, Nah. Jadi LDR menurutku tuh harus saling percaya dan saling pengertian gitu sih, Nah. Soalnya kan apalagi kita kuliah di luar negeri. Dimanapun itu, kuliah di luar negeri sama di Indonesia pasti beda banget. Tugas-tugasnya juga pasti aneh-aneh. Dan itu kadang menyita waktu banget. Terus kadang juga kan kalau kita mau komunikasi, kita nggak bisa tuh kayak pakai WhatsApp gitu kan. Kita harus pakai WeChat. Dan WeChat aja kadang kalau orang Indonesia yang kayak bikin, itu otomatis sering banget keblokir. Jadi emang harus banyak sabarnya, banyak pengertiannya, lebih susah sih pasti. Tapi kalau memang cintanya kuat, ya pasti bisa terjalani lah sampai akhir. Iya, benar banget. Atau jangan-jangan kamu pernah punya pengalaman beneran lagi nih, nggak perlu pakai seandainya nih? Bukan aku sih ya, karena kan kita kan kalau di sana kan tinggalnya satu asrama itu ada 4 orang. Nah pasti ada yang LDR dong. Nah aku lihat itu kayak misalnya temanku lagi teleponan setiap malam. Jadi kalau pagi sampai sore sampai malam sebelum tidur tuh mereka tuh kayak sibuk belajar. Terus baru mereka udah selesai, udah naik kasur, baru mereka video callan gitulah. Nah. Jadi yang pertama pokoknya percayaan dan komunikasi ya. Percaya dan komunikasi itu penting. Tapi menurut aku juga ini sih, komitmen ya nggak sih? Iya, pasti. Komitmen itu nomor 1 juga sih. Kalau komitmennya baru digimanain sedikit sudah goyah ya, selamat tinggal kekasihku itu. Selamat tinggal. Ya. Nah, kalau misalnya ada satu pilihan yang aku kasih kamu satu pilihan, kamu milih mending LDR apa enggak? Aku sih nggak pernah mempermasalahin LDR apa enggak ya. Yang penting ada dulu lah pacarnya. Kalau nggak ada pacarnya tuh susah juga ya. Buat teman-teman yang lagi nonton, kalau bisa ada yang tertarik sama Michelle, nanti aku kasih di apa namanya, di deskripsinya, nanti aku kasih Instagramnya Michelle, kalian bisa. Jangan. Kalau nggak kuat sama aku nanti kalian yang gila. Jangan. Enggak, tapi dia serius, dia tuh anaknya baik banget, dia perhatian banget. Bawa penjilat ini. Aku nggak, karena emang kalau sekarang nih kita udah bicara tentang relationship ya. Kalau kita ngomongin masalah, aku sama Michelle itu walaupun emang gak pernah ketemu, bila bisa dibilang gak pernah ketemu ya guys, gak pernah ketemu, jarang banget. Itu kalau bisa kontak-kontakan gitu pun kadang dia sibuk, kadang aku sih jarang ketemu. Tapi yang bisa membuat kita utuh, yang bisa membuat persahabatan kita utuh itu karena
kita saling percaya dan kita mau saling mengerti ya sih sama. Iya, pastilah. Dan menurut kamu gimana nih tentang persahabatan, hubungan persahabatan itu? Hubungan persahabatan itu ya harus itu sama kayak LDR, kita harus pengertian juga. Kalau misalnya sahabat kita sibuk, masa kita harus kayak marah-marah? Kamu tuh ya, ingat gak sih jadi temanku? Sumpah, aku ilfil banget sama orang kayak gitu. Aduh Tuhan. Kayak, ya kan kita kan sekarang sudah besar kan, pasti punya kesibukan sendiri-sendiri. Benar banget. Jadi kita nggak mungkin 24 jam waktu kita sama dia mengalahkan segalanya gitu loh. Apalagi aku tipe orang yang kalau misalnya nggak penting aku nggak chat gitu loh. Terus apalagi aku gimana ya, kadang tuh aku males chat, jadi daripada chat kelamaan aku mending telepon. Pantesan tuh ya di kamu tuh banyak banget tuh. Tolong. Nah, ya lumayan lah ya perbincangan kita hari ini, dan adalah hal yang bisa aku dapetin hari ini, dan pastinya mungkin teman-teman yang lain juga bisa dapetin hari ini ketika nonton konten di cerita hidupku di episode kali ini, bahwa nggak usah takut tentang LDR, tentang kuliah di luar negeri, dan pokoknya yang kayak Michelle bilang tadi, teman-teman, kita kalau kita punya niat, kita punya iman yang besar, semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. That's it. Iya. Jangan lupa tetap berdoa. Nah, tetap berdoa dan tetap mengucap syukur buat apapun yang terjadi. Iya. Betul. Karena ada nggak yang ini loh, yang bikin kita sebagai manusia down tuh ketika masalah datang, terus kita jadi lupa untuk bangkit, untuk tetap bersyukur bahwa ternyata masih ada banyak hal lain yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, ya nggak? Oh iya, ada satu lagi nih Nat, menyangkut tentang masalah. Nih, aku ceritain. Ini mungkin masalahnya mungkin buat kalian agak lebih, tapi ini kayak gimana banget gitu buat aku. Boleh tuh. Jadi waktu itu kan, waktu musim dingin kemarin, aku harus pulang ke Indonesia karena aku harus tulis skripsi kan di Indonesia. Nah, ya puji Tuhan sih, kan aku pulang ke Indo dan ada COVID itu. Jadi orang rumah sudah nggak begitu bingung gitu loh, karena aku sudah tidur dulu. Tapi yang aku tuh kayak bingungnya, nanti aku skripsinya gimana, sidangku gimana, dan data-datanya gimana. Soalnya ada beberapa data yang harus di-download, itu nggak bisa di-download di Indonesia. Harus pakai web sana kan. Dan itu juga harus pakai web sekolah. Walaupun di sana tapi nggak di dalam sekolah, itu nggak bisa. Betul-betul harus di dalam sekolah itu baru kita bisa dapat datanya. Aku bingung banget itu. Kayak hamin berapa sidang itu aja aku belum selesaikan skripsiku. Jadi hamin satu sidang pertama itu skripsiku masih ditolak. Kayak skripsimu masih belum boleh ikut sidang. Terus aku bingung dong, aku takut gitu. Aku kayak sudah ya udahlah sampai sini aja, nggak usah lanjut gitulah. Terus aku kayak inget lagi, kamu itu sampai sana itu pasti sudah arahan dari Tuhan, jalan dari Tuhan. Masa kamu mau mengecewakan Tuhan, mengecewakan keluargamu gitu loh. Terus aku berdoa, Tuhan kalau kayak gini gimana? Masa iya kayak gini aku harus nyerah? Pokoknya aku bingung banget gitu kan. Terus aku imani itu banget. Aku imani kalau aku bisa habis itu. Nah, habis itu aku kayak dapat teguran gitu loh dari, kan ada grup kan tentang yang di gereja gitu kan, ada grup kan pasti, terus ada renungan, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Terus aku kayak di jack gitu loh, kayak dengerin Tuhan itu bakal kasih jalan keluarnya kalau kamu berserah. Terus aku kayak, Tuhan gimana, bantu ya Tuhan. Tapi aku tetap mengerjakan skripsi itu terusan. Terus aku aku kerjain skripsi sambil doa.
Terus aku kasih ke dosen pembimbingku, dia bilang sedikit lagi, aku kerjain lagi sampai kadang aku bukan gak tidur sih, aku tetap tidur tapi kayak tidurku tetap kurang dong. Ya udah, habis itu melewati beberapa step, puji Tuhan, aku bisa ikut sidang kedua dan itu tuntas. Jadi aku nggak harus mengulang lagi. Itu kayak buat aku itu campur tangan Tuhan terbesar sih dalam hidup, dalam menyelesaikan skripsi, menyelesaikan kuliah ini. Iya, dan itu sih teman-teman. Tadi ada satu kata-kata yang dia bilang berserah, yang sempat aku iniin berserah. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir tentang apapun. Kalau kuncinya itu ketika kita berserah sama Tuhan, kita percaya akan campur tangannya yang ajaib untuk dia bisa menolong kita sampai garis akhir. Kalau Tuhan yang membawamu di garis start, Tuhan akan menyertaimu sampai garis akhir. Dan itu juga yang jadi prinsip aku sih sebenarnya di dalam hal apapun itu sih. Kalau Tuhan yang emang mengizinkan hal itu terjadi, apapun itu buat hidup aku, Tuhan pasti akan menyertai sampai garis finishnya. Ya. Apapun yang kamu lakukan sekarang, lakukanlah dengan sepenuh hati. Dan jika kamu memperoleh masalah atau mendapatkan sebuah masalah dalam apa yang kamu lakukan sekarang, jangan lupa untuk berserah kepada Tuhan. Dan saat kamu sudah berhasil menyelesaikan masalah itu, jangan lupa untuk bersyukur. Shell, thank you banget sekali lagi udah mau join, udah mau berbagi kisah hidup kamu dari perjalanan awal sampai kamu ada di titik ini yang mengubahkan kamu untuk lebih dewasa lagi tentunya. Thank you banget udah mau gabung. Sehat selalu pokoknya. Sehat selalu, Tuhan berkati pekerjaannya juga, tetap jaga protokol kesehatan dan lupa pakai masker. Buat Nara juga jangan lupa kamu harus jaga kesehatan, tetap patuhi protokolnya yang ada, makan yang banyak, jangan lupa minum vitamin, dan jangan lupa pakai masker. Oke, dan teman-teman juga tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker. Iya, betul sekali. Yeay. Nah, buat kalian yang belum klik subscribe, cepet klik subscribe sekarang. Dan jangan lupa untuk dukung terus konten Sahabat Aku ini dengan cara share, like, dan komen. Dan juga jika kalian ingin berpartisipasi dalam konten cerita hidupku ini, kalian bisa langsung komen di bawah atau bisa juga klik aja email yang ada di description box. Jangan lupa ya. Thank you semua dan thank you sekali lagi Michelle. Sama-sama Nara. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa ketemu ya. Amin. Oke, selamat beraktivitas kembali semuanya. God bless you all. Bye bye.